senang bertemu kembali dengan Anda. Hari ini saya mau berbagi kepada Anda tentang apa sih yang saya lakukan dengan tangan kiri saya dalam artian membuild up muscle saya. Tadi lagu yang saya mainkan tadi ini adalah karya Vicente Amigo, nanti boleh di search. Vicente Amigo, judulnya itu Roma. Itu salah satu pemain, salah satu yang menginspirasi saya lah. Kembali ke topik, apa sih yang saya lakukan dengan proses membuild up tangan kiri saya, yang saya lakukan hampir setiap hari. Karena begini, mungkin Anda itu lebih beruntung dari saya. Saya itu kan di negeri orang jadi blue collar, bukan white collar workers. Blue collar itu maksudnya itu, jadi bahasa Indonesianya itu gampangnya itu kuli, jadi menggunakan fisik. Jadi saya itu bisa yang udah latihan puluhan bahkan 20 tahun. Dalam sehari itu tangan saya itu bisa jadi kaku, kasar, bahkan nggak bisa main gitar. Jadi untung-untungan lah. But anyway, you have to find your own way. So ada beberapa kayak semacam rutinitas lah ya dalam saya membuild up muscle tangan kiri saya. Tangan kiri, nanti tangan kanan itu di topik yang lain lah. So yang pertama saya lakukan itu biasanya itu saya build up setiap jari itu untuk menghammer. Jadi terus all the way down, terus sampai balik lagi ke bawah, atau mungkin 5 menit 10 menit sehari lah, itu tergantung nanti ketersediaan waktu Anda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih dengan teknik yang tadi itu, tapi saya usahakan ini jari saya ini berhenti di sini, tapi jari itu pindah. Terus ini saya tunjukkan ini lah. Ini kan berhenti nih, tangan saya berhenti nih. Jadi bukan kayak yang tadi. Jadi yang tadi itu kan ini kan angkat. Yang tadi ini berhenti nih. Ini berhenti di sini, ini berhenti di sini, ini berhenti di sini, ini berhenti di sini, ini juga pindah. Nah, sekali lagi teman-teman, ini zero musicality. Jadi musikalitasnya ini nol besar, nggak ada. Jadi mau apapun Anda lakukan di sana untuk membuild masalah itu, mungkin ada ribuan cara atau mungkin bahkan jutaan kali. Jadi ini yang saya lakukan ini. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, ini saya switch antara dua senar. Jadi ini bang, ya, ini ke bawah. Oke, sekali lagi. Bang. Oke, get that? So ini senar 6. Ini senar 5. Ini senar 5. Balik lagi senar 6. Oke. Nah, sekarang ini hammer on sama pull off nih. Jadi kalau saya lakukan itu ini 2 tahap nih. Ini saya berhentiin di sini, terus ini bang, 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 terus ditutup dengan ini. Terus all the way up, dan balik lagi ke bawah. Nah, terus satu lagi. Tadi kan ini kan dimulai dengan yang ini nih. Nah, saya mulai dengan yang ini nih. Yang ini. Oh, sorry. Ya, kira-kira seperti itulah. Itu jadi saya build up itu setiap hari. Ini yang terakhir nih agak menantang nih. Jadi ini tadi itu kan membuild up tone quality. Kalau Anda mau melihat itu salah satu yang
ya menginspire saya itu Paco de Lucia itu almarhum. Saya nggak sempat melihat konsernya beliau itu. Coba kalau nanti anda search, anda Google Paco de Lucia itu, anda YouTube, kalau kenapa orang-orang banyak menggemari dia, atau katakanlah mungkin saya nggak mau bawa orang-orang, kenapa saya itu menggemari beliau itu. Jadi beliau itu kalau setiap nada yang dihasilkan, hampir setiap nada again, setiap nada itu hasilnya itu crystal clear. Oke, again, crystal clear. Jadi nggak hanya bersih, nggak hanya clear, tapi crystal clear. Jadi dalam artian setiap dia itu memainkan nada itu bang bang, hammer semua itu bang bang. Jadi bukan kayak orang jalan kaki injak, no. So dia itu semuanya itu hammer, like bang 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 bang. So, not to mention the speed and environment and the teori yang complicated. Jadi dari tone quality-nya itu dia itu crystal clear. Itu masih so far masih the best lah. Banyak yang the best, itu so far masih the best lah. Oke, terus yang terakhir ini agak sedikit butuh kesabaran. Jadi biar Anda bisa bermain chord begini atau apapun hasilnya itu. Again, kalau Anda itu bagi saya itu intinya bermain gitar itu adalah comfortable. Jadi kalau Anda mau bikin begini terserah, it doesn't matter, karena kan orang kan melihatnya kan suara yang dihasilkan. Yang penting Anda comfortable. Makanya Joe Pass pernah bilang, Joe Pass itu pemain jazz terkenal juga, almarhum. Dia itu yang terkenal dengan bassline-nya. Kalau Anda perhatikan chord-chordnya itu simple, nggak ada complicated stretching jari segala macam. Karena bahkan dia juga pernah berkata, kalau bermain gitar itu, kalau yang namanya itu chordnya itu complicated begini itu it's not musik katanya dia itu. Jadi it's something else, kayak itu bukan musik kata dia. Kalau bagi saya itu ngambil jalan tengah, apapun itu, yang penting kamu comfortable. Mau kau bikin pantat itu mengeritim gitar kalau bisa ya, atau pakai kaki, it doesn't matter. Yang penting bisa menghasilkan sound dan kamu comfortable. Makanya orang pemain elektrik itu ya, sampai digigit begitu. Oke, go ahead. Right? So ini yang biasanya yang rutinitas saya yang saya tutup ini nih. Jadi ini saya ini nih, terus saya switch begini. Saya all the way down, baru balik lagi ke bawah. Terus yang kedua, ini tadi kan begini. Ini saya stretch ini ke bawah. Ini jadi ada satu bar yang open nih. All the way down sampai ke bawah. Nah, ini kan posisinya open nih. Nah, ini Anda stretch lagi nih ke bawah nih. Jadi yang open di sini. Nah, ini agak ini ada ini nih. Saya juga sampai sekarang itu masih struggling lah untuk melatih ini. All the way down. Nanti sampai di sini agak sedikit kram sedikit, tapi ini kan hanya stretching muscle, jadi nggak ada ini musikalitasnya itu nol, jadi nggak perlu ini. Tapi kalau boleh dilatih, ini hanya saran saya. Mungkin Anda punya cara yang lain. Terus yang terakhir tadi kan posisinya begini, ini yang open nih, Nah sekarang ini di stretch lagi ke bawah, ini jadi begini. Oke, jadi ini hanya build up muscle tangan kiri saya. So again teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Ini serinya kan lagi seri di rumah aja, jadi saya mau berbagi dengan Anda. Mungkin Anda punya tips untuk di share ke kita. So anyway, stay home, stay safe, and good luck. Thanks.